Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, teman-teman. Di video saya kali ini, saya akan kembali mencoba membahas tentang prediksi soal pretest PPG 2022 untuk guru bahasa Inggris yang sesuai dengan kisi-kisi tentunya. Tapi di video saya kali ini, saya akan khusus membahas tentang kompetensi pedagogi yang berindikator prinsip penilaian. Kita langsung saja ke pembahasannya. Ini indikatornya adalah disajikan deskripsi tentang teknik penilaian yang digunakan oleh guru serta menganalisis prinsip penilaian yang digunakan. Jadi prinsip penilaian itu ada 9 ya, teman-teman. Saya sudah rangkum inti-inti dari ke-9 prinsip ini. Yang pertama adalah sahih atau valid. Kata kuncinya adalah sesuai. Ya, kita menilai apa yang seharusnya dinilai dengan alat yang sesuai. Misal ada pembelajaran menggunakan eksperimen, maka kegiatan eksperimen itu yang objek yang akan dinilainya. Yang kedua, itu objektif. Artinya tidak membeda-bedakan dan tidak memandang latar belakang peserta didiknya. Tidak, kata kuncinya adalah membeda-bedakan. Objektif, kata kuncinya adalah membeda-bedakan. Yang ketiga, itu adil atau fair. Ini jangan sampai tertukar ya, teman. Objektif dan fair. Kalau yang objektif, itu kata kuncinya adalah membeda-bedakan. Yang adil atau fair itu berhak memperoleh nilai secara adil, tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik yang berkebutuhan khusus atau mempunyai perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, ekonomi, atau gender. Jadi berbeda ya antara objektif dan adil. Lalu yang keempat adalah open atau terbuka. Ini penilaian harus bersifat transparan. Yang terkait harus tahu bagaimana pelaksanaan penilaiannya tersebut. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana pelaksanaan penilaian. Harus tahu bagaimana pelaksanaan penilaian. Itu yang keempat. Yang kelima itu adalah bermakna atau meaning, mempunyai arti, makna, dan manfaat yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak lain. Jadi kata kuncinya adalah dapat ditindaklanjuti. Lalu yang keenam adalah mendidik atau educate. Hasil belajar harus dapat mendorong dan membina peserta didik maupun pendidik untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Better than before. Kata kuncinya adalah lebih baik dari yang sebelumnya. Yang ketujuh itu menyeluruh atau thorough. Penilaian diambil dengan mencakup seluruh aspek kompetensi peserta didik. Ini kata kuncinya adalah mencakup seluruh aspek ya, teman-teman. Untuk yang menyeluruh ini atau thorough. Yang 8, berkesinambungan atau continuous. Pelaksanaan penilaian itu dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan peserta didik. Kata kuncinya terencana atau bertahap atau terus-menerus, ya, ini berkesinambungan. Yang terakhir, ini adalah akuntabel. Penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi tekniknya atau prosedurnya ataupun hasilnya ini dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah yang akuntabel. Jadi itu ya inti dari ke-9 prinsip penilaian ini. Jadi semua ada kata kuncinya sendiri. Ini nanti akan muncul di beberapa soal yang sesuai dengan kisi-kisi ya, teman-teman. Ada beberapa soal tentang penilaian, prinsip penilaian. Jadi kita coba bahas prediksi, mungkin prediksi soal yang pertama. Mr. Liman is a sport teacher. This morning he will conduct a swimming skills assessment by holding a swimming practice test. The principle of the assessment carried out is, di sini Pak Liman ini seorang guru olahraga. Dia akan memberikan penilaian keterampilan dengan menyelenggarakan tes praktik renang.
Jadi prinsip mana yang digunakan oleh panglima? Jadi jawabannya adalah yang valid. Tuh teman-teman, yang valid. Kenapa? Di sini ada keywordnya adalah skill, keterampilan, dan practice, praktek. Untuk menilai keterampilan itu bisa digunakan tes praktik. Karena itu sesuai ya, valid itu sesuai, proper. Kata kuncinya tadi yang valid sudah sesuai. Jadi kalau misalkan mau menilai pengetahuannya bisa pakai tes tulis, bukan tes praktik karena itu kurang sesuai. Ini gitu ya teman-teman. Prediksi soal yang mungkin nanti akan seperti ini. Ini adalah jawabannya valid karena sesuai penilaian dan alat ukur dan tesnya itu sesuai. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Mrs. Linda is an art teacher. Today, she wants to assess the ability of students to make paintings. In addition to the result of students painting, we assess the technique in drawing and also the attitude of the student in appreciating the work of their friend is also a reference in the assessment. In this case, Mrs. Linda has applied the principle of. Nah, jadi ini ilustrasinya adalah Mrs. Ibu Linda ini seorang guru seni. Dia akan menilai kemampuan siswa untuk membuat lukisan. Jadi selain hasil akhirnya yang dinilai, itu Bu Linda akan menilai juga teknik melukisnya, juga sikap siswa untuk mengapresiasi hasil teman-temannya. Jadi dari kasus ini Ibu Linda menggunakan prinsip yang mana teman-teman? A. Valid, B. Objektif, C. True, D. Sistematik, atau E. Based on criteria. Ya, kelihatannya teman-teman di kata kuncinya. Tuh sekali jawabannya adalah true. Keywordnya adalah result, teknik, attitude. Atau mungkin nanti ada reference. Jadi kenapa menyeluruh? True. Itu ada penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Di sini ada semua ya, result hasil akhir. Lalu tekniknya juga dinilai, sikapnya dinilai, attitude. Ini sebagai reference tolak ukur penilaiannya nanti ada 3. Jadi hasil akhir, tekniknya, lalu ada sikapnya. Jadi untuk true kata kuncinya adalah mencakup semua aspek kompetensi. Jadi untuk ilustrasi ini Ibu Linda menggunakan prinsip penilaian yang menyeluruh atau true. Itu ya teman-teman. Mudah sekali saya rasa kalau semua menemukan kata kuncinya, pasti teman-teman akan dapat menjawab. Kita lanjut ke prediksi soal berikutnya. Pak Bejo is a craft teacher. Siska is a neighbor of Pak Bejo. Each distribution of Siska's evaluation result is always given a score of 85 by Mr. Bejo. Meanwhile, Rudy, the smartest student in his class, only got 80. From the above case, it means that Mrs. Bejo did not implement the assessment principle. Jadi di sini ilustrasinya Pak Bejo adalah guru prakarya. Lalu ada Siska. Siska ini tetangganya Pak Bejo. Setiap pembagian penilaian, hasil Siska ini selalu diberi skor 85 oleh Pak Bejo. Tapi Rudy, ada lagi Rudy, siswa yang paling pintar, ini hanya mendapatkan 80. Nah, jadi di kasus ini Pak Bejo tidak menggunakan prinsip penilaian yang mana teman-teman? A. Adil, fair, B. Objektif, C. True, menyeluruh, D. Sistematik, atau E. Based on kriteria. Hati-hati teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Objektif. Jadi bukan fair ya, bukan adil teman-teman, jangan lupa. Ini adalah objektif. Kenapa objektif? Di sini keywordnya adalah neighbor. Objektif berarti penilaian
didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Jadi tidak membedakan si peserta didik. Jadi tidak dipengaruhi oleh subjektivitas pendidik itu. Jadi karena Siska tetangganya Pak Bejo, jadi nilainya selalu diberi lebih oleh Pak Bejo. Ini kan tidak objektif ya teman-teman. Tidak harusnya guru tidak membeda-bedakan siswanya, apakah itu saudaranya kah atau tetangganya atau mungkin teman saudaranya, ya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini objektif, bukan adil. Kalau adil itu tidak menguntungkan dan tidak merugikan peserta didik yang berkebutuhan khusus atau mempunyai latar belakang agama, ras, suku bangsa. Nah, seperti itu ya teman. Kalau di sini adalah bukan neighbor, tapi misalkan non muslim lah misalnya, atau Padang. Misal Siska ini orang Padang, Pak Bejo orang Padang. Lalu Budi ini orang Ambon misal. Nah, itu baru masuknya ke yang fair atau adil. Jadi kalau objektif itu tidak dari subjektivitas dari si gurunya. Jadi kata kuncinya adalah neighbor. Atau kata kunci yang untuk objektif ini yang biasanya keluar itu ada subjektif ya teman-teman. Tidak dinilai secara subjektif. Yang pembahasan prediksi yang berikutnya. Nah ini. At the beginning of the semester, Mr. Budi, as a science teacher, always explained the assessment that would be carried out for one semester and the determination of the final science grade. Mr. Budi has applied the principle of evaluation. Jadi di sini ilustrasinya di awal semester, di setiap awal semester, Pak Budi ini seorang guru IPA ya. Guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester ini dan apa yang menentukan hasil akhir nilai akhir dari pelajarannya itu. Jadi Pak Budi ini menggunakan prinsip yang mana teman-teman? A. Sistematika atau B. Open terbuka, C. Integrate terintegrasi, atau D atau E. Akuntabel. Jadi jawaban paling tepat adalah yang D, open. Betul teman-teman. Keywordnya adalah explain, menjelaskan. Jadi Pak Budi ini menjelaskan semua teknik, prosedur dan pengolahan penilaian sampai penentuan nilai. Karena di sini adalah disebutkan ya di awal semester, beginning of semester, Pak Budi selalu explain, selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester nanti. Lalu apa saja yang menentukan untuk nilai akhirnya nanti. Jadi Pak Budi ini selalu menjelaskan teknik prosedurnya dan pengolahan nilainya sampai penentuannya. Jadi prinsip nilai yang digunakan adalah yang open atau terbuka. Begitu ya teman-teman. Kata kuncinya ini mudah-mudahan bisa ditemukan cepat ya teman-teman. Karena sebetulnya kata kunci ini selalu apa ya istilahnya, terngiang-ngiang. Jadi apabila ketemu kata kunci langsung pasti teman-teman bisa melihat jawabannya ini begitu teman-teman ya. Meskipun membaca cepat, tapi secara sekilas ketika terlihat kata kuncinya ini. Jadi akan mudah menjawab soal pretest mudah-mudahan. Jadi begitu sedikit penjelasan prediksi saya mengenai nanti soal untuk pretest PPG 2022 khusus untuk yang indikator penilaian. Karena pengalaman saya di tahun-tahun kemarin ini untuk guru bahasa Inggris hampir seluruhnya itu soalnya berbahasa Inggris ya teman-teman. Hampir seluruhnya ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi kenapa setiap video saya menggunakan bahasa Inggris? Ini nanti agar teman-teman tidak kaget ketika nanti melihat soal yang seperti ini.
Karena terus terang ketika awal pun saya karena belum ada pengalaman, saya kaget melihat soal wah ternyata memakai bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah memang kalau kedapatan kata kuncinya kita bisa menjawabnya dengan cepat ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang penting adalah menemukan kata kunci kalau menemukan soal yang berbahasa Inggris. Baik, begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus menonton channel saya dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.